Saya dibawa ke satu alam lain lagi. Berat. Mungkin bisa saya sebut itu alam neraka. Soalnya situ saya ngeliat banyak banget orang yang semuanya semua bentuk hukuman yang menyakitkan. Saya tuh lihat semua kan. Hampir itu saya di situ langsung nggak bisa ngomong apa, langsung kayak kaget, takut, gemeter. Ada leluhur yang ngasih tahu, lo udah jauh gitu, kata gitu. Pada akhirnya itu tuh mulai goyah karena pembantaian itu. Berarti selebritis atau orang-orang yang terkenal lah, ada yang masuk ke situ. Ini tanda aja. Ada. Ini bisa disebut pesugihan juga ya. Kastanya beda sih, kastanya. Jadi pesugihan dengan Iya, pesugihan versi Eropa mungkin ya, kayak gitu. versi Eropa mungkin Versi seperti Eropa. itu ya. Ngeri juga ya. Jadi kalau diselusuri ini tambah menarik dan menyeramkan menurut saya. Di kala malam ia bersujud pada bayang hitam, menyebut nama terlarang dari sosok yang kelam. Ialah penganut sekte pengikut ajaran Kodek Gigas yang menjalankan ritual dengan kejam dan beringas. Nurani manusia tergadai oleh kuasa yang fana demi memuja sosok iblis durjana. Janji gelap yang tak bisa terputus begitu saja berusaha dilepas sepenuhnya oleh Mas Arka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Akhirnya kita jumpa lagi malam ini ya. Mudah-mudahan sobat semua sehat dan sehat terus dan banyak rezekinya. Hari ini Mang Ei sudah kedatangan tamu dari luar negeri nih. Dia seorang gangster Los Santos. Waduh, yang main GTA pasti tahu ya. Makanya main GTA berarti. Main tapi GTA San Andreas zaman dulu. Oh tahu, tahun purbakala tuh ya. Purbakala awal-awal ya. Kalau sekarang udah berapa, ke 6 ya? Udah 5, mau 6. 5 lah. 5 ya? Lima. Udah mau ke 6. Tahu Carl Johnson berarti tuh. Iya. CJ. Betul. Oh shit, here we go again. Nah, jadi Mas Los Santos Mas Los Santos ini mau menyambung kisahnya yang sebelumnya, yang ini nih, tentang sekte. Waduh, sekte ya. Betul Pak. Kalau udah denger sekte itu ngeri lah. Pokoknya bau-baunya pasti deket-deket Dajjal ya. Misterius tuh ya. Bener ya? Iya. Bener gak? Sekte deket Dajjal, bener ya? Deket-deket lah Dajjal. Sama iblis. si mata satu ya, si tanduk kambing. Iya. Ya, Mas Arka sehat ya? Ya, alhamdulillah baik Pak Mang Ei. Mas Arka sudah siap nih. Yang ini lebih seru kayaknya nih ceritanya. Bisa bakal lebih seru sih. Lebih seru ya. Lebih seru. Asik. Kemarin sampai baru masuk ke ritual, jadi saya bakal juga sedikit ulas balik lagi nantinya apa yang terjadi ketika di ritual itu gitu. Kegiatan sekarang apa? Bekerja dan berwirausaha aja. Saya barista dan ya ada bisnis sampingan lah. Lancar ya? Alhamdulillah. Jadi sobat yang suka dengan kisah tentang sekte, jangan skip videonya. Kita segera nonton Mas Arka. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Arka. Oke Mang Ei, jadi saya mau kilas balik dulu cerita yang sebelumnya nih. Kan saya terakhir cerita di yang video ya sebelumnya itu sampai di ritual, saya masuk ritual, saya melihat pengorbanannya tuh yang di yang diambil ini kata di situ kan. Sampai saya di situ ngelihat si imam besar itu dia berubah wujud jadi kayak iblisnya gitu, yang
tinggi besar gitu kan, dengan kepala kambing gitu, mata yang merah gitu, dengan aura yang mencekam gitu, sambil mengucapkan kata-kata yang tidak bisa saya pahami waktu itu kan, yang menyuruh saya untuk jauh dari cahaya dengan suara yang geraman berat gitu kan, supaya sempat contohin juga di video sebelumnya gitu. Nah, setelah saya melewati semua itu kan ada beberapa hal atau beberapa keganjilan lagi yang saya rasakan ketika saya sudah pulang atau saya perlu pulang kembali ke tempat tinggal gitu ya. Ada misalkan kayak saya lagi sendirian nih, ngambil minum gitu. Mata saya tuh kayak seakan ngelihat sesuatu, kayak ada bayang tinggi gitu, bayang tinggi dengan tanduk kambing gitu. Beberapa kali, 2-3 kali saya tuh kesana, dan dia tuh hanya menyeringai gitu. Yang saya juga kan kadang bingung ya, dan itu tuh nggak ngebuat saya nyaman pada akhirnya, malah buat saya kayak ini apa sih, kok makin ngeri gitu, kok makin apa sih, nakutin tuh, kayak tidak menyenangkan buat saya ya, itu bikin saya gelisah gitu tuh. Dan saya juga sedikit berpikir bahwasanya apa yang saya lakuin kemarin tuh kayaknya ada yang aneh, kayak ganjil. Saya kayak nggak punya rasa kemanusiaan, rasa kemanusiaan saya kayak yang hilang gitu. Nah, di satu hari itu saya tuh pokoknya pulang dari tugas lah, itu pulang dari tugas. Saya habis disuruh disuruh masih buat ini buat di store gitu tuh. Cuma waktu itu saya nggak ikut langsung ke situ. Biasa itu saya pulang, saya istirahat tuh, saya tidur. Nah, di dalam tidur tuh ada yang datengin saya, Mang E. Tapi yang datangnya itu beda. Sebelumnya itu kan saya mengalami teror. Buat saya teror ya, kayak adanya sosok iblis, bayangan iblis itu. Nah, ini nih enggak. Yang datang tuh dia malah seperti perawakan kayak manusia, kayak orang zaman dahulu, orang-orang kerajaan, bangsawan kerajaan tuh gagah perkasa. Dia pakai pakaian bangsawan kerajaan Jawa, rambutnya panjang, berkarisma, ganteng. Terus dia tuh dengan tatapan dia yang tajam, tapi tegas, tapi nggak nakutin. Ngerti nggak sih? Maksudnya kayak gini, kayak orang biasanya kan kalau tatap tegas kan kayak kan kita tertekan gitu ya. Nah, kalau ini nggak kayak itu, tegas tapi ngasih saya sebuah rasa yang nyaman gitu tuh. Nah, terus dia tuh bicara tuh, dia ngomong pakai bahasa Jawa, cuman saya nggak bisa bahasa Jawa, cuman saya ngerti apa yang dia omongin gitu. Dia tuh bilang, "Nak, kamu sudah terlalu jauh, ayo balik." Dari situ mimpi itu langsung saya sadar kan, berat. Saya langsung pikiran kan, apa ini, kok mimpi apa ini gitu. Dan dia siapa gitu tuh, siapa, kok bisa ada orang ini masuk mimpi saya. Saya kan tadinya yang ateis sama satanik kan nggak tahu yang kayak gituan ya, kayak ada mungkin leluhur atau apa, saya nggak tahu gitu. Nah dari situ tapi saya akhirnya berpikir lagi, Mang E, kayak iya ya, gue udah jauh nih, kayak gue udah terlalu parah gitu tuh. Siapa sih yang nggak parah cuma buat uang? Oke, emang uangnya besar gitu, cuman bilang lagi yang nggak salah. Dan saya ngelihat di depan mata saya itu hanya untuk jadi sebuah tumbal. Ada sedikit nurani saya tuh yang tersentuh gitu, Mang E. Nggak. Ini kayaknya emang salah. Saya gelisah. Saya udah mulai goyah di kepercayaan saya di sekte itu sebenarnya bukan berarti saya kepercayaan kepada setan sih, lebih kayak emang saya ngincer uang sebenarnya sih. Kan duitnya gede. Cuman pada akhirnya itu tuh mulai goyah karena tuh nurani saya akhirnya bilang, ini kamu udah jauh, termasuk yang di mimpi itu kan, dia bilang kayak gitu. Akhirnya saya pelan-pelan coba untuk kabur lah gitu, atau keluar dari sekte itu, walaupun emang sulit banget. Awalnya ya saya masih tetap melakukan kegiatan kayak biasanya, cuman lebih di
apa ya, dibatesin kegiatan sayanya tuh. Kayak misalkan yang seharusnya saya normalnya, contoh dalam sebulan saya 2 kali pengiriman, saya cuma sekali atau enggak saya nggak ngirim sama sekali. Nah lama-kelama saya dengan berbagai alasan tuh ngomong ke imamnya atau pemimpinnya gitu kan ya, kayak aduh maaf lagi nggak ada targetnya gini. Alasan terus aja waktu itu tuh. Karena saya pengen keluar, saya nggak mau, itu bikin saya nggak nyaman gitu tuh. Itu ngirim itu ya? Iya, yang kayak gitu-gitu tuh saya Udah dapat berapa sampai saat itu? di atas 50 malah ada lah. Mereka mau semua ya? Ya gimana nggak mau, orang tawarin duit, tawarin banyak penawaran Dan gitu. tak kembali. Enggak. Siapa juga nyari sih, Bang loh. Ya nggak ada yang nyari kan, saya juga mikir gitu dulunya. Yang pada akhirnya tetap mereka yang nggak salah, mereka yang harusnya mereka harus punya masa depan lagi gitu tuh. Pas ketika itu gelisah saya nggak nyaman, akhirnya saya pelan-pelan menghindari kegiatan sekte tersebut sampai dicariin, kamu gimana ini. Setelah pertemuan berapa kali itu? Setelah yang ritual itu berarti saya pengiriman saya lakuin cuma 2 kali lagi. Jadi cuma 2, misalkan kayak bulan ini saya ngirim 1, 2 bulan atau bulan berikutnya saya nggak ngirim. Itu saya nggak nyari gitu. Selanjutnya baru saya cuma ngirim 1 lagi, cuma total selanjutnya cuma 2 karena masih pelan-pelan saya harus kabur dari situ tuh. Masanya setiap bulan kalau store? Tergantung. Jadi bisa setiap bulan atau 2 atau 3 bulan, it's okay, nggak masalah. Oh, sedapatnya ya? Iya. Cuman ya itu, dari situ kan ada celah buat saya melarikan diri gitu. Saya mulai lepas, saya perlahan diteror, dikirimi via pesan kayak WhatsApp atau dari sosmed lainnya, terus dari email segala macam, sampai di doxing, mereka sampai tahu alamat keluarga saya yang asli ada di mana. Karena saya nggak pernah ngasih tahu ke mereka saya orang mana, keluarga saya, tapi mereka bisa tahu gitu tuh. Mereka terus mengancam saya kayak, kamu kemana sih? Kamu mau mengkhianati kami, kamu mau lari dari kami, gitu. Nggak akan bisa. Percaya sama saya. Kalau kamu lari dari kami, kamu nggak akan selamat. Nyaris setiap hari saya dapat kayak gitu. Itu yang membuat pikiran mau lari, kenapa? Karena tuh saya pertama gelisah. Terus saya kan ada yang datang ke mimpi saya tuh udah bilang, itu kayak sih emang setelah Gara-gara mimpi ya? Ya, dan setelah saya cari tahu emang ternyata itu leluhur. Ada leluhur yang ngasih tahu, lo udah jauh gitu ternyata gitu. Pakai bahasa Jawa dia tapi. Sampai ancaman tuh, yaitu saya dikirimin pesan terus menerus, kadang ditelepon, dan itu nomor-nomor tidak dikenal, dan tiap itu beda terus gitu tuh. Mirip-mirip kayak pinjol lah, kurang lebih kayak gitu terornya. Cuman kalau pinjol kan ngomongnya cuma ngomong kasar doang ya. Saya sopan-sopannya, pinjol kan saya sopan-sopannya tuh. Ini mah bener-bener nada ancaman tuh kayak telepon gitu ya, kayak gini. Kalau kamu lari dari kami, kamu nggak akan selamat, atau mungkin keluarga kamu yang nggak selamat, atau orang-orang sekitar kamu, kurang lebih bahasanya kayak gitu. Tapi dengan nada yang neken, yang tajam gitu tuh. Jadi kan saya juga gentar gitu ya, kayak cing gimana ini nih, pusing tuh saya tuh, pusing. Cuman mau nggak mau, dan saya coba untuk beraniin diri, nekat, kasar kata saya nekat. Saya ngebuang semuanya, dalam artian identitas saya buang, HP saya buang, ATM saya buang, intinya semua hal yang berkaitan atau bisa dideteksi oleh sekte tersebut saya buang. Saya cuma ngambil beberapa juta hanya untuk saya kabur. Oke itu tuh. Saya nggak, kurang lebih kisaran 7 sampai 6 jutaan. Sekitar segituan saya untuk kayak biaya transportasi, makan, sambil nanti saya mungkin nyari kerja gitu kan saya. Kan saya mikir gitu, nggak mungkin dong saya tangan kosong, saya harus tetap nyari uang gimana gitu kan. Dari situ saya ngebuang semua identitas saya tuh, Brad. Dan saya cuma ada satu hal yang masalah itu saya nggak kepikiran ya.
nasib keluarga saya nggak kepikiran gitu, salahnya saya. Saya cuma mikir gimana saya cara lari, gimana caranya saya nggak ditarik lagi ke dalam sekte tersebut gitu. Setelah itu saya lari ke Bandung, terus ya jadi orang lain gitu tuh, nyamar gitu kan, kata gitu. Saya ngekos, nyari kosan benar-benar sendiri, saya nggak punya siapa-siapa tuh kan. Di ATM itu masih ada uang ya? Masih banyak banget. Berapa itu? Sekitar 2M ada lah. itu nggak diambil ya? Enggak. Hanya diambil 7 juta aja. Ya sekitar segituan. Hanya untuk, karena kalau saya ngambil kebanyakan juga kedeteksi gampang. Padahal sedikit juga tetap ketahuan kan? Iya sih. Karena itu makanya saya dikintilin tuh diikutin. Diikuti. Tetap aja. Dia ada berapa lama saya pindah kota itu di Bandung tuh. Saya pertama kali kabur situ kan dengan uang seadanya itu, ya saya masih bisa ngekos yang lumayan lah, nggak yang kumuh-kumuh banget tuh. Masih ngekos, masih bisa makan. Saya juga sambil, aduh ngapain ya? Maksudnya saya juga mikir, nggak bisa nih uang 7 juta ini cuman buat kabur seterusnya gitu. Saya harus nyambil lah gitu. Apa aja saya kerjain awalnya. Ada part time, misalnya ada part time apa, barista atau waiter, saya ambil, saya ikutin. HP aktif. HP itu beli lagi, Ganti baru, nomor. Jelas. Pokoknya yang lalu-lalunya tuh udah bener dihapusin. Sampai saya nggak punya kontak orang tua saya, keluarga, saya nggak tahu. Bener-bener nomor baru yang kosong. Sosmed saya nggak punya. Jadi semua yang ada itu juga beli HP second. Yang jadi saya tuh benar-benar ganti identitas. Itu juga untuk keamanan saya sendiri kan. Udah saya berkali-kali ganti pekerjaan. Tapi di sela-sela itu tuh saya masih ngerasain bahwasanya ada yang ngikutin saya, ada yang ngawasin saya gitu tuh. Misal kayak saya pulang kerja naik apa sih namanya itu Grab gitu kan. Saya kan nggak punya motor kan. Waktu pindah tuh saya benar-benar nggak punya kendaraan. Naik Grab terus ada kayak mobil atau kendaraan lain di belakang tuh yang kayak ngintil tapi jauh. Misalkan saya di sini, nasi mobil tuh di sini, gitu tuh. Tapi kayak emang saya nggak tahu kenapa feeling saya tuh kayak dia tuh ngikut saya, gitu. Misalkan si motornya kebut, yang juga ada dikebutin dipelanin, gitu. Jadi kayak emang dikintilin gitu. Apa gitu kan ya? Akhirnya saya itu ngerasa kayak gitu dan cabut lagi, tapi bukan cabut dari kota waktu itu, masih belum udah nyari kosan lagi di daerah lain gitu. Karena saya pikirnya gitu kan ya, kayaknya udahlah pindah ke daerah lain. Saya ngekos lagi di situ, saya cari kerjaan lain lagi, part time lagi, intinya kayak ngulang semua dari awal lagi dan tetap diikutin sampai beberapa bulan. Saya itu kurang lebih 2 bulanan saya ngerasa kayak gitu. Cabutlah dari kota Bandung saya. Kabur lagi. Itu berarti sisa uang tuh cuma kisaran tinggal 2 jutaan lah intinya sih. Dengan uang segitu saya kabur lagi ke Jakarta. Waktu itu saya kabur ke Jakarta, naik kereta kan lumayan harganya kan. Ya berarti uang udah kehitung dong, kira-kira pasti ya megang cuma 2, sekian gitu. Dan ternyata di Jakarta nyari kosan susah banget, buset dah. Cuma emang nggak mau saya demi bisa stay alive gitu ya, demi bisa saya bertahan hidup gitu. Udah saya nyari tuh kosan tuh, nyari kosan dapat ada kosan, dan saya ke situ juga kerja lagi di coffee shop dan udah mulai kerja full time waktu itu saya di Jakarta tuh. Satu coffee shop saya barista, saya full time, dan situ saya ketemu teman-teman baru gitu kan. Ya saya ceritain ke mereka juga bukan cerita kayak nggak nyatain saya siapa sebenarnya. Saya cuma kenalin nama samaran saya gitu kan ya. Waktu itu bukan Arka, saya waktu itu namanya di Jakarta bukan Arka. Kalau saya pakai nama Arka saya ketahuan lagi dong. Saya pakai nama samaran saya dan kenalan apa sama mereka. Ya ngobrol biasa lah kayak seorang kerja aja kan. Nah di Jakarta tuh awalnya emang masih ada gangguan, masih ada sedikit
feeling saya itu mereka tuh masih ngikut, masih ada yang entah ngawasin apa gimana. Cuman itulah saya pikir Jakarta emang karena luas, jadi itu cuma parnonya karena diteror terus waktu itunya kan. Alhamdulillahnya di situ tuh saya bisa lepas. Benar, di dalam artian lepas tuh di Jakarta itu memang nggak ada yang ngikutin saya lagi, semua itu hanya keparnoan saya. Dan saya coba untuk memulai hidup baru di Jakarta waktu itu, tapi masih dengan habit saya yang ya masih jauh dari agama lah jelas ya, karena saya belum meluk agama waktu itu, masih ateis, masih ngaco gitu tuh. Dan di kerjaan saya kayak di kerjaan saya kadang masih minum gitu. Setelah pulang after work saya masih minum dan segala macam. Nah itu tuh jadi ada satu ini Mang Ei, satu kisah yang ngebuat saya titik balik meninggalkan hal buruk itu tuh. Ternyata ada hidayahnya yang sekarang saya sampai bisa masuk Islam, dan emang itu mengerikan juga buat saya. Nah jadi di tempat saya kerja tuh Mang saya tuh punya teman yang deket banget sama saya, karena emang saya orangnya humble ya. Saya ya temenan sama siapa aja gitu, cuman di situ tuh ada teman yang saya sangat deket, udah kayak saudara. Kagak punya duit ya dia bantuin, kagak gua sakit dia yang rawatin gitu, dengan tanpa apa namanya, tanpa imbalan lah gitu. Emang bener-bener udah kayak saudara aja. Alhamdulillahnya juga owner di situ tuh care juga karyawannya kan. Nah setelah itu ya saya kerja kayak biasanya. Kerjaan di bar itu kan emang hektik, berat ya. Dan saya emang saya punya riwayat tuh, sebenarnya punya riwayat penyakit jantung. Saat saya tuh itu posisi berarti pulang kerja habis hektik banget itu tuh, habis hektik banget. Secara logika mah beban di jantung ya, beban di jantungnya tuh berat gitu. Terus saya duduk, saya ngobrol sama teman saya yang itu, saya sebut namanya Denny ya, misalkan itu sama si Denny itu saya deket banget gitu kan. Saya ngobrol sama si Denny tuh, terus ya biasa ngobrol masalah kerjaan, masalah bikin ini yuk, bikin kayak gini, bikin resep baru, bikin minuman baru apa ya, lagi asik-asik banget tiba-tiba tak saya langsung saya ngesadarin diri. Sempat megang dada dulu. Pingsan. Ya pingsan, blackout. Di dalam pingsan, di ketidaksadaran diri ini Mang saya tuh ini yang masih saya ingat ya, awal tuh saya ada di suatu ruang tuh gelap banget, ruang tuh gelap, benar-benar gelap. Ini masih orang segini mah, ini total gelap, sunyi, hening, gak ada apa-apa. Suasana juga menekan, total gelap, kayak kita tuh di situ cuma ngasih sendirian aja. Kan saya kan langsung, saya di mana gitu, di mana, minta tolong juga, tolong ke siapa. Suara juga pengen teriak tuh nggak bisa, kayak gitu tuh. Saya panik. Setelah itu dari ruang yang gelap dan hampa itu tuh ganti, kayak saya dibawa ke satu alam lain lagi. Mungkin bisa saya sebut alam neraka, soalnya situ saya ngeliat banyak banget orang yang disiksa, semua terbakar, ada yang digiling, dan yang para algojonya tuh kurang lebih berbentuk sama kayak yang saya lihat di sekte itu, tapi dengan wujud, kalau itu kan sekte kan saya lihat kambing ya, ini dengan wujud monster yang lebih mengerikan. Kalau Mang tahu Harry Potter yang kayak ogre gitu tuh, ogre modelnya gitu, cuman lebih serem dari ogre, dengan kulit merah, ada sayapnya, dia keker gitu, bawahnya bulu semua gitu kan. Dia ada yang bawa gada, ada yang ngegeret orang apa. Jadi dan itu tuh kayak luas banget. Saya nggak tahu, kayak lebih luas dari dunia ini juga. Mungkin kayak gitu ya. Luas banget, dan di setiap titiknya tuh penyiksaan yang berbeda-beda.
Dan saya tuh lihat salah satu bagaimana orang ada yang dia kayak ngedorong roda gitu sambil dipecutin darah-darah, ada yang digiling pakai kayak gilingan zaman dahulu tuh yang batu tuh orang dikerak gitu, dan mereka tapi nggak mati, mereka cuma ada rintihan, sakitan apa. Ada orang yang dipanggang hidup-hidup, ada yang digini tuh, ada yang kayak gitu. Semuanya semua bentuk hukuman yang menyakitkan tuh, nyiksa tuh. Saya tuh lihat semua kan, hampir itu saya di situ langsung nggak bisa ngomong apa, langsung kayak kaget, takut, gemeter gitu kan. Abis itu saya balik lagi ke ruang, tapi bukan ruang hampa. Ini satu ruang yang putih bersinar banget, terang banget katanya itu. So saya juga kayak yang nyaman, walaupun nggak ada apa-apa di sana, nyaman, tenang. Dari yang tadi saya sangat takut, gemeter kan lihat siksaan kayak gitu tuh, kayak akhirnya lega gitu. Di situ tuh emang kayak ada bisikan-bisikan yang saya nggak tahu. Cuman saya tahu pasti saya harus ke arah satu arah gitu ya. Satu arah itu emang ada cahaya yang lebih terang dari ruang itu. Saya tuh seakan-akan dibisikkan tuh ke situ. Tapi saya tuh situ awal jalan biasa karena saya ngeliatnya dekat loh. Saya ngeliatnya wah kayak dekat nih. Saya jalan aja biasa, jalan pelan ngikutin. Tapi kok makin jauh. Akhirnya saya lari makin jauh terus kayak gitu. Sampai saya akhirnya bisa melewati atau nyampe di cahaya itu. Sampai cahaya itu langsung bedak. Saya ada di rumah sakit tiba-tiba. Langsung bingung dong kayak. Itu sadar berapa lama? Setelah sadar kira-kira waktunya berapa lama sampai sadar? Ada 3 mingguan segitu. 3 minggu? Iya. Setelah dari teman saya yang si Denny itu cerita itu. Dari mulai pingsan itu sampai bangun lagi, iya. 3 minggu. Iya. Bangun di rumah sakit ya? Kan saya baru bangun tuh. Nah orang bangun kan masih pelangap-pelong lah kayak. Apalagi dengan pengalaman kayak gitu, saya pikir saya udah mati. Saya pikir tuh saya tuh udah nggak hidup lagi itu karena saya ngelihat segala macam gitu kan. Saya udah rumah sakit. Saya coba masih melihat gini, dia dengan masih tubuh yang lemas juga kan. Ada teman saya si Denny itu, dia tuh sampai nyebut nama saya gitu. Kamu udah bangun. Alhamdulillah kamu udah bangun. Lu tahu nggak sih? Saya tuh masih kayak nggak nangkep. Lu sadar belum sih kata dia tuh. Awal kan tiduran. Saya disenderin dulu sama dia tuh, senderin. Saya sambil nanya, lu udah bisa ngobrol belum? Lu udah bisa ini belum? Ditanyain terus sama dia tuh, sampai akhirnya saya udah bisa siuman secara total gitu, kayak bisa ngomong lah gitu. Saya nanya ke dia, udah bisa. Ini kok gue di rumah sakit sih, Den? Kok gue di rumah sakit, kenapa gue kenapa? Dia cerita tuh, lu tuh waktu terakhir lu ingat gak sih pas itu kita lagi ngobrolin mau bikin kayak gini gitu sama Pak Bos juga. Lu tiba-tiba jatuh, denyut lu udah nggak ada, detak lu udah nyaris gak ada, napas lu juga udah tipis banget. Gue panik, akhirnya gue bawa lu ke rumah sakit ini. Dan lu tahu nggak sih, gue kira lu nggak bakal sadar karena udah lewatin 3 minggu. Gue kira lu nggak sadar, gue nyari setiap hari kesini buat lu doang nih, buat jenguk lu. Walaupun emang gak tiap hari banget sih kata dia gitu kan. Lu serius? Masa iya? Gue kayak gue nggak selama itu udah gue nggak sadar. Saya bilang gitu kan, Mang. Kagak, lu emang lama segitu ya, 3 minggu lu bayangin. Dia sambil ada nanya sedikit kayak, lu kenapa? Terus kok lu bisa sadar? Dan akhirnya saya sedikit cerita juga ke dia. Den, lu mau tahu nggak sih apa yang gue alamin atau gue lihat ketika gue nggak sadar? Gue tapi ngerasa cepet loh, gue ngerasa itu cuma sekitar 3 jaman padahal, atau cuma 4 jam gitu. Lu mau tau gak siapa yang gue lihat? Tapi sambil dengan suara terbata-bata, Mang. Emang apa? Lu ngapa gitu kan? Akhirnya saya ceritain tuh. Jadi gini, gue awal kayak gini, Den. Gue masuk ruang hampa, gue ngerasa ketakutan, gue ngerasa sendirian segala macam, kayak gak ada siapa-siapa.
lu kan Islam nih ya Den ya. Gua tuh tiba-tiba kalau mungkin itu yang lu bilang alam neraka dah. Gue liat banyak banget orang disiksa gitu Den. Serius lu sih? Iya makanya itu gue sampai gemeteran, gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue takut banget. Namanya gue ngeliat orang yang disiksa di green, di gil segala macam itu gue ngeliatin tuh satu tuh siksaan neraka kayak gimana tuh kalau misalkan dia lu bilang kayak gitu. Itu ternyata ada Den. Setelah itu baru tuh gue ada masuk ruang putih dan ada cahaya terang. Gue ngikutin itu tapi gue sambil tergopoh lari dan kayak gak nyampe sampai akhirnya gue nyampe gitu tuh. Gitu Den, gue itu pengalaman gue Den, gue yang pengen gue rasain pas itu. Dan masa gue rasa tuh cuma 3-4 jam, masa ya 3 minggu lu. Udah pokoknya lu istirahat dulu, lu sampai benar-benar pulih. Terus saya nanya ke dia, Den kan gue bisa pulang aja sih nggak sih, gue kagak punya duit buat bayar ini, gimana ya? Enggak, ini udah tanggung sama owner kata dia gitu. Ya udah syukurlah gitu kan. Akhirnya setelah saya pulih tuh Mang, setelah saya pulih ya back to habitnya lagi, kembali ke saya kerjaan biasa. Saya tuh ngomong sama Denny, saya ngobrol setelah sekitar seminggu setelah saya sadar, saya ngobrol sama dia dengan serius, deep talk gitu kan. Dan lu ingat gak sih gue sempat cerita yang di ketika gue nggak sadar gitu kalau iya gue ingat. Kenapa emang? Kira-kira apa ya Denny artinya ya? Gue masih sampai sekarang gue masih kepikiran gitu, kayak apa nyata ya itu ya kayak gitu. Nah kata dia ya udah gini aja, gue punya teman-teman yang hijrah dan dia ada majelisnya gitu, jadi ada perkumpulan. Gue punya teman-teman yang kayak gitulah, yang mungkin lu coba ngobrol sama mereka deh, mungkin mereka bisa nafsirin apa yang lu alamin gitu. Karena gue juga bisa nafsirin kayak gitu, gue cuma sekedar ya cuma seorang muslim biasa aja gitu tuh kan dia gitu kan. Ya udah deh boleh, kira-kira kapan ya? Gue penasaran banget soalnya kayak apa nih, petanda apa gitu. Setelah itu tuh sayanya dibawa tuh Mang, bukan dibawa sih, lebih ayo cabut ke sini. Jadi itu ke salah satu kawasan gitu ya. Kawasan tuh emang ya situ modelannya kalau misalkan di kita tuh ada NU-nya kayak NU-nya gitu tuh ya, kayak gitunya aja. Ada majelisnya. Saya dikenalin sama Denny ke temannya dia yang orang sana. Ini ada teman saya, dia mau ngobrol sama kalian, sama lu. Dia katanya pengen kenal Islam lah. Dia bahas aja si Denny mah gitu, mungkin biar lebih enak aja ke teman-temannya kan. Terus akhirnya saya ngobrol sama mereka tuh. Saya ngobrol biasa kayak saya juga cerita sedikit tentang Mang. Saya manggil ke dia Mang sih, emang udah tua soalnya. Kurang lebih tuh umuran 45 lah gitu tuh. Mang, Islam tuh menurut lu gimana sih? Kata gue sebenarnya ateis Mang gitu. Gue sebenarnya ateis, gue sebenarnya nggak percaya sama gitu. Cuman kok kayaknya orang-orang pada banyak yang meluk Islam, kenapa sih? Penasaran dong saya kan. Akhirnya dia jelasin, ini sih yang saya pelajarin. Gue pelajarin di Islam, bahwasanya kayak gini. Dia jelasin bahwasanya Islam itu emang agama yang teduh, agama yang apa. Dan saya ngeliat tuh proses mereka beribadahnya bagaimana, apa yang mereka lakukan sehari-harinya, dari mengaji, terus ada kayak mengajarkan apa, kayak ada sekolah gratisnya gitu tuh, yang sekolah gratis buat anak-anak. Terus juga bukan zakat, sedekah ke warga sekitar segala macam lah gitu. Nah dari situ saya mulai ada momen dimana tuh saya sedih ke diri saya sendiri, karena sebelumnya saya tuh ngerasa salah banget. Saya ngeliat itu kan kayak adem, orang-orang pada damai gitu, pada saling bantu. Masalah saya kan di yang sekte itu kan saya bantuin orang sih, cuma bantu orangnya untuk orang lagi gitu kan. Itu kan malah kayak cing ketekan tuh Mang. Saya coba mau lebih kenal lebih dalam, apakah emang ini jalur saya ya, biar saya lebih damai, biar saya bisa ninggalin semua hal masa lalu saya yang kelam gitu kan.
kisaran 3 bulan saya balik kerja atau nggak usah lagi senggang, saya ke mereka terus. Saya belajar keislaman, saya belajar ngaji lagi, saya belajar tentang Islam lagi, terus sampai kayak ngebahas tafsir apa gitu tuh. Sampai satu ketika terus akhirnya saya ingin cerita ke mereka, ke sebut aja namanya Mang Edi gitu ya. Mang, saya pernah pengalaman kayak gini Mang. Saya nggak sadar tuh Mang, saya nggak sadar. Terus saya di ruangan kayak gini, saya lihat siksaan yang kayak gini, sampai ada di ruang yang putih. Saya ngejar segala macam. Saya ceritain yang waktu saya alamin itu ke Mang Edi tersebut kan. Terus Mang Edi bilang, kamu mati suri. Ya mungkin Mang gue gak tahu gitu. Terus udah gini aja, kamu saya bawa ke salah satu ustadz yang di sini ya. Nanti kamu ngobrol aja sama dia. Barangkali kamu juga kamu tertarik nggak untuk masuk Islam katanya gitu kan. Kamu ngerasa gimana sih selama ini di ini? Kamu kan udah sering nih di bolak-balik majelis ini gitu. Apa sih yang nggak merasain? Ya sebenarnya saya sekarang lebih ngerasa damai sih. Udah gini, kamu saya bawa ke salah satu ustadz di sini, kiai di sini. Nanti kamu silakan ceritain. Barangkali dia bisa bantu kamu untuk tafsir kamu, dan mungkin dia juga bisa bantu untuk bawa kamu kembali masuk ke Islam. Saya dibawa, namanya Ustadz Sarifin. Saya kenalan, saya ngobrol sama dia. Tapi saya coba untuk lebih detail ke Ustadz. Sebelum dia ngajak saya untuk syahadat ya, saya tuh kasar kata pengakuan dosa lah Mang ke dia Mang. Saya ke Ustadz Sarifin tuh, saya boleh nggak sih? Saya ngerasa saya tuh orang pendosa banget. Saya orang yang sangat-sangat jauh dari Tuhan, bahkan sangat merasa bersalah atas masa lalu saya. Saya mau cerita ke Ustadz, boleh nggak? Tapi Ustadz tolong jangan hakimin saya. Untungnya Ustadz ini namanya Ustadz kali ya, emang dia punya kontrol diri yang baik ya. Terus silakan, kamu mau cerita apapun silakan. Emang ada apa dengan kamu gitu? Saya ceritain tuh tentang dulunya saya itu adalah seorang anggota sekte penyembah setan. Saya melakukan berbagai macam ritual yang untuk kekayaan. Memang saya merasakan nikmatnya duniawi, saya yang nggak bisa habis segala macam. Cuman pada akhirnya saya ngerasa gelisah, saya ngerasa salah, saya ngerasa aneh gitu tuh. Sampai ketika saya sempat gak sadarkan diri, saya mengalami yang orang bilang mati suri. Saya juga melihat sebuah siksaan yang kalau ya bisa dibilang kita azab neraka gitu ya. Saya ngalamin itu semua, tapi itu saya dulu nggak berdosa kan. Dulu saya bawa nggak berdosa untuk jadiin tumbal itu. Saya sambil pengen nangis gitu tuh, nahan kayak cerita ke Ustaz kayak apa sih, kayak berat karena inget dosa saya, inget apa segala macam ya. Sampai akhirnya Ustadz bilang, dia juga sempet syok kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Nah, selama kamu bertobat, Allah pasti maafin gitu. Tapi saya ngotot, tapi Ustadz saya tuh ya, saya udah berdosa banget emang masih ya Allah masih mau maafin saya hitungannya syirik loh itu. Kalau di agama Anda saya itu kan syirik saya udah sekian puluh yang nggak berdosa, saya ngambil mereka dan saya menikmati hasil dari itu. Ya udah, kata Ustadz, udah kamu tenangin dulu, kamu tenang, nanti setelah itu kamu ikutin kata-kata saya ya, kamu mau masuk Islam atau enggak.
saya entah kenapa tiba-tiba langsung instingnya tuh langsung bilang kayak udah nggak apa, ikutin apa yang Ustadz bilang gitu tuh. Mau Tat, saya tapi apakah saya bisa? Saya ada pertanyaan lagi, apakah saya akan diampuni apa yang saya lakuin? Selama kamu bertobat, pasti diampuni kata Ustadz tuh. Allah itu maha pemaaf kok gitu. Akhirnya sama sang Ustadz Arifin ini saya diarahin lah gitu. Ayo ikutin kata-kata saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya dulu saya kan belum bisa lancar ya kayak gimana Tad pelan-pelan ya. Saya dipandu sampai saya akhirnya bisa mengucapkan kalimat syahadat itu dengan sempurna gitu tuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Rasulullah adalah utusannya gitu tuh. Tapi terus saya masih bertanya, saya masih nangis ke Ustadz. Tat, ini bener nggak? Saya bener diampuni nggak ini? Saya masih pertanyaan itu karena kesalahan saya ngerasa emang masih kotor banget saya gitu, kotor banget saya. Terus udah sekarang gini, ayo ikut saya. Kebetulan waktu itu tuh jamnya udah mau masuk ke jam asar, kurang lebih asar. Saya diajak untuk ayo ambil wudhu. Nah, gimana Tat? Udah kan, kamu ikutin aja dulu apa yang saya lakuin. Saya ikutin tuh wudhu mulai dari cuci tangan segala macam saya ikutin. Terus dia ngajak saya sholat asar gitu, ayo sholat asar. Nggak apa-apa kan, saya nanya kan, saya nggak tahu sholat apa-apa dan saya nggak tahu bahasa Arab. Udah, kamu cukup ikutin gerakannya dulu aja. Kalau cukup ikutin gerakannya, kamu bisa ceritain apa yang kegundahan kegersahan kamu tuh ke Yang Maha Kuasa tapi dalam hati gitu tuh. Tapi kamu ikutin gerakannya gitu tuh. Ya udah, ya Tad. Walaupun saya waktu itu sholatnya masih kayak gini, masih kayak apa gitu. Masih nyontek karena saya nggak pernah ibadah ya. Kayak gitu. Setelah itu kan setelah sholat ada berdoa gitu kan ya. Nah di situ tuh saya benar-benar kayak ya Allah maafin saya. Saya salah banget, saya salah jalur banget, saya ngerasa saya berdosa banget, saya ngerasa sangat kotor masuk ke tempat yang sangat suci ini gini segala macam. Itu saya sampai nangis apa. Setelah lega itu saya baru kepikiran, oh ya orang tua saya gimana? Setelah dari situ Bang, dari sekian lama itu tuh saya baru kepikiran, alah kabar orang tua saya gimana ya, keluarga. Baru gitu. ingat lagi gitu. Iya. Dari yang saya udah nggak ingat sama sekali, kayak udah mikirin diri sendiri banget tuh, egois banget tuh. Terus akhirnya saya kepikiran, keluarga saya gimana ya. Terus akhirnya keluar dari majelis itu, saya pamit sama Ustadz Arifin, pamit sama yang lain. Saya cabut tuh sama teman saya si Denny. Saya ngobrol sama dia, Den, gue baru ingat apa? Keluarga gue gimana ya? Sehat-sehat kagak ya? Gue udah lama banget nih kagak ketemu keluarga gue. Ya udah lu minta cuti aja. Kan si Denny kan kagak tahu cerita ininya kan. Udah lu ambil cuti aja gitu. Iya. Boleh kagak ya sama bosnya sih? Ah boleh lah, lu juga udah lama tuh gak ketemu kan. Iya Den, itulah gue cobalah gitu, gue coba ngobrol sama bos gitu kan. Ngobrol tuh akhirnya setelah itu pulang istirahat, kayak bisa cerita, saya ngomong ke bos saya, bos saya mau cuti boleh nggak? Emang kenapa? Saya mau pulang kampung dulu, saya khawatir sama keluarga saya udah lama gak ketemu mereka gitu kan. Oh yaudah, tapi gak bisa lama-lama ya, paling 2 hari doang gitu. Nih ongkos buat lo. Itu bosnya baik banget apa, dia ngasih ongkos tuh, ini ongkos buat lo pulang. Lo baik-baik, lo jaga diri, kabarin gue sana ada apa-apa. Ya pokoknya lo kontak gue aja kalau ada apa-apa, ini gue kasih lo bekal gitu. Oh ya siap, makasih ya bos ya, nanti gue kabarin dah. 2 hari kemudian tuh saya kan pesen tiket kereta dulu. Saya pesen tiket kereta, 2 hari kemudian saya baru pulang. Alhamdulillahnya keluarga saya tuh aman, nggak ada kenapa-napa. Saya ketemu mereka juga sempat nanyain kamu kemana aja, kamu hilang kemana segala macam gitu tuh.
kayak reunian keluarga gitu, kayak orang lebaran aja tuh, jadi kayak sedih-sedihan gitu kan. Tanya sama ibu saya, kamu kemana aja selama ini? Saya kira cerita, cuma saya nggak cerita. Saya cerita bahwasanya saya diteror, walaupun mungkin namanya insting ibu tuh kayak, kamu teror kenapa gitu tuh? Kamu pasti ada yang salah sama kamu ya. Iya, cuman ada yang nggak saya cerita gitu. Itu mah hal yang fatal aja. Oke udah, alhamdulillah mereka aman. Dari situ saya baru benar-benar percaya dan adanya lindungan dari Allah tuh dari situ. Kayak kan logikanya gini, nggak mungkin dong ketika saya hilang dari sekte tersebut keluarga saya nggak diincar. Logikanya kan gitu. Tapi ternyata alhamdulillahnya aman keluarga saya loh. Itu kan saya, berarti emang ada kuasa yang sangat maha nih gitu kan. Nah setelah itu saya dengar sih itu, saya bukan berarti saya nyari kabar tentang sekte lagi waktu itu ya, cuman ada beberapa di berita gitu, saya lewat reels kematian beberapa orang yang saya kenal itu, yang kenalin saya, mereka ada yang bangkrut, mereka ada yang gimana gitu tuh. Ya kurang lebih kayak gitu mang ceritanya. Jadi emang bahwasanya sekte satanik itu tuh bisa dibilang emang menumbalkan seorang hanya untuk duniawi aja. Dan saya bersyukur saya bisa lepas dari situ. Semoga semua orang jangan kegoda sama dunia, jangan kegoda sama bisikan setan, ngeri. Ini bisa disebut pesugihan juga ya? Kastanya beda sih, kastanya. Jadi pesugihan dengan iya, pesugihan versi Eropa mungkin ya, gitu. Versi Eropa mungkin versi seperti Eropa. itu ya. Sama aja ujung-ujungnya kan dikasih uang juga. Iya. Saya mau tanya, itu yang dikorbankan, ditumbalkan itu ya? Untuk apa ya? Entah. Cuman mungkin saya sendiri untuk apa itu nggak tahu. Cuman ketika ditumbalkan tuh si iblis itu tuh yang mereka sembah itu tuh bisa mewujud. Walaupun memang tidak sepenuhnya secara fisik disentuh gitu, nggak. Cuman ada kelihatan gitu. Saya kan balik lagi, saya dulu pernah belajar okultis juga, saya pernah baca-baca, ternyata kalau yang ditumbal itu satu, jadi kayak di altar kan satu. Karena kalau altar di masal susah ngalamin itu kan, saya langsung ngeliat sosok itu kayak anjing gitu, kayak takut gitu kan, kayak takut tapi mau nggak mau nurut, kayak patuh terhadap ketakutan itu gitu tuh. Terhipnotis atau memang takut? Contoh sih terhipnotis sih sebenarnya sih ya, cuma ada rasa takut yang muncul juga, tapi kayak terhipnotis kayak ya udah. Saya sadar itu takut tuh ketika saya sadar ya berarti nggak takut tuh ketika yang saya mulai gelisah itu. Jadi ketika saya ngerasain ini kayaknya udah gak benar itu, saya berarti itu saya tuh bukan sepenuhnya terhipnotis tapi saya takut. Jadi saya patuh terhadap ketakutan tersebut gitu tuh. Tapi syukur alhamdulillah nggak dikintili lagi ya, nggak diikutin ya, nggak dikuntit lagi. Enggak, sampai sekarang alhamdulillah udah nggak ngerasa diikutin lagi. Alhamdulillah udah lepas banget, semuanya aman. Setelah masuk Islam selesai. Kalau kasus lain, orang-orang lain yang pernah masuk terus seperti ini, itu diikuti sampai kemana? Saya nggak tahu kalau orang lain, cuman kalau saya pribadi itu mungkin karena saya ngebuang semua identitas saya gitu. Jadi saya nggak bisa dilacak sama mereka. Pada kasus lain mungkin aja mereka itu sampai mati ya? Bisa jadi. Diikuti sampai mati begitu ya? Atau karena kalau misalkan ya sekte kayak gitu mang, mereka tuh misalkan kayak ngebuang orang, misalkan kayak ada si pengikutnya nih udah mulai melenceng dan mereka tuh diburu tuh nggak bakal ada jejaknya, pasti bakal ditutupin ya. Mereka punya power, mereka punya cara, selalu punya gitu tuh. Memang si dananya juga unlimited ya? Ya itu kan unlimited itu kalau nggak ada nomor serinya kayak itu ATM itu. Oke, di Indonesia berarti selebritis atau orang-orang yang terkenal lah, ada yang masuk ke situ. Ini tanda aja. Ada ya? Ada. Pengusaha beberapa. Selebritis ada juga.
Ada pejabat sih, tapi pejabat yang rada lumayan tuh pejabat. Pejabat banyak ya? Oke. Ngeri juga ya, jadi kalau diselusuri ini tambah menarik dan menyeramkan menurut saya. Oke sobat, itu yang bisa diingat pengalaman oleh Mas Arka ya. Sebenarnya masih lebih banyak lagi. Jadi di kisah pengalaman hidup ini ada keterlibatan nenek moyang ya, leluhur lah begitu, mengingatkan. Bisa jadi kalau orang kita kan orang Jawa lah ya. Saya kan orang Jawa, saya juga darah Jawa. Ya leluhur walaupun ya. mungkin saya nggak tahu. Saya udah Islam, saya nggak mungkin percaya sama leluhurnya dong. Saya lebih percaya ke bahwasanya leluhur itu dikirimkan sama Yang Maha Kuasa untuk ngingetin saya gitu. Bahwasanya saya udah campur tangan Allah ya. Iya, tetap pada akhirnya itu. Sudah berapa lama berarti hijrah ke Islam? Kan itu tahun 2025 ya. Berarti kurang lebih udah 2-3 tahunan, 2-3 tahun segitu. Oke, mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Selamat datang di Islam. Welcome to the club. Ya. Welcome to the club. Di antara sunyi dan gelap, Mas Arka mendengar suara. Dan suara itu menyelamatkannya dari lingkaran setan. Ia menukar harta dengan tenang, menukar ketakutan dengan iman. Hingga akhirnya ia menemukan arti hidup. Di antara doa yang dulu pernah ia lupakan. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.